Cara setan menggoda manusia. Untuk menggoda dan memperdayakan manusia, setan menggunakan berbagai macam cara dan perantara, seperti harta, pangkat dan wanita. Perantara ini untuk menipu manusia supaya tergelincir melakukan kejahatan dan meninggalkan amal kebajikan sampai kekufuran. Apabila orang sudah dapat disesatkan dalam suatu kejahatan, setan akan berusaha terus supaya orang itu tetap berada dalam kejahatan, sampai dirinya menjadi kafir seperti setan dan mati dalam kekufuran. Perbuatan jahat itu terus dihiasi oleh setan dengan hiasan yang baik, sehingga manusia menganggap bahwa perbuatan jahat itu bagus baginya, dan sebaliknya perbuatan baik itu buruk. Padahal itu adalah tipu daya setan. Seorang sufi, Al-Hasan bin Shaleh berkata, sesungguhnya setan itu akan membuka bagi seorang hamba 99 pintu kebaikan yang ditujukan pada satu pintu kejahatan. Oleh sebab itu, segala perbuatan dan pekerjaan yang dihiasi, baik atau buruknya oleh setan, tidak akan membawa kita menuju iman dan amal saleh. Karena itu kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, jangan ikuti langkah-langkah setan yang sesat dan menyesatkan. Firman Allah, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Al-Baqarah ayat 168-169. Dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk. An-Naml ayat 24. 1. Setan menggoda manusia dengan judi dan miras. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum, khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Al-Maidah ayat 91. Setan amat pandai menggoda manusia dengan judi. Apabila manusia berjudi akan cepat kaya, tidak harus susah payah mencari kekayaan sampai bertahun-tahun. Kalau ada beberapa orang yang kalah berjudi, maka hanyalah satu orang saja yang menang, sedang yang lainnya kalah semua. Yang menang semakin asyik berjudi mengharapkan kekayaan, dan yang kalah semakin terus berjudi untuk menebus kekalahannya sampai habis semua hartanya. Dengan cara inilah setan menggoda manusia dengan judi, sehingga menarik perhatian orang banyak yang ingin berjudi. Tidak ada orang yang kekal kekayaannya dari berjudi, karena harta judi adalah harta haram yang tidak ada keberkahannya, lain dengan harta yang diperoleh dengan usaha yang halal, walau sedikit tetapi ada keberkahannya sampai seumur hidup. Demikian pula setan menggoda manusia dengan khamar yang dihiasi dengan kenikmatan sesaat dan kesehatan bagi yang meminumnya. Orang yang sedang mabuk hilang akalnya dan dapat merusak fisiknya, kelakuannya seperti binatang, perkataan yang keluar dari mulutnya berisi perkataan yang keji-keji. Dan seringkali perbuatannya tidak terkontrol, akibatnya banyak orang lain yang terganggu dan merasa benci kepada si pemabuk. Dari kebencian itulah menimbulkan permusuhan dan perkelahian antara mereka. Selain dari bahaya permusuhan, dapat juga menimbulkan bahaya lain, seperti pencurian, penipuan, perzinahan dan lain-lain akibat dari ketergantungan manusia terhadap hama. 2. Wanita sebagai anak panah setan. Aku mendengar bahwa setan berkata kepada seorang perempuan, engkaulah sebagai tentaraku, dan engkaulah anak panahku yang aku lepaskan, dan tidak pernah salah, dan engkaulah tempat rahasiaku, dan engkaulah utusanku dalam keperluanku. Ibnu Jauzi. Pada zaman dahulu ada seorang rahib dari Bani Israel yang alim dan taat beribadah hingga setan tidak mampu menggodanya secara langsung, tapi setan berusaha terus hendak menyesatkan rahib itu. Maka setan menggunakan anak panahnya, yaitu kemolekan tubuh wanita. Konon setan menyekik seorang gadis hingga sakit keras. Keluarga gadis ini sudah mengikhtiarkan berobat ke sana kemari, tapi tidak kunjung sembuh. Maka datanglah setan kepada keluarga gadis itu dan membisikkannya bahwa tidak ada yang dapat menyembuhkan penyakit gadis ini selain rahib yang dapat menyembuhkannya. Maka dibawalah gadis itu oleh keluarganya kepada rahib untuk tinggal di rumahnya agar diobati. Semula rahib itu menolak dengan alasan tidak dapat mengobatinya dan bahwa gadis ini adalah bukan mahramnya. Tetapi keluarga si gadis memohon dan mendesak agar anak ini ditinggal di rumah rahib untuk diobati. Akhirnya dengan rasa iba, si rahib setuju dan memenuhi keinginan keluarga gadis itu. Dengan bermacam-macam rayuan dan tipuan setan kepada rahib, maka digunakanlah anak panahnya, yaitu kemolekan tubuh gadis itu.
Setan membisikkan kepada rahib agar memperkosa gadis itu, dengan tipu daya setan yang lincah dan kemolekan tubuh wanita, maka rahib itu memperkosa gadis itu hingga hamil. Ringkas cerita, si rahib membunuh gadis itu, kemudian ditangkap oleh keluarga si gadis dan hendak dibunuhnya. Ketika hendak dibunuh, maka datang setan kepada si rahib dan berkata, "Tidak akan ada yang menyelamatkanmu dari hukuman mati ini kecuali aku, oleh sebab itu jika kamu ingin selamat dari hukuman mati taatlah kepadaku dan sujudlah kepadaku 3 kali." Dengan tidak berpikir panjang lagi, karena sudah terlanjur sesat, maka sujudlah ia kepada setan 2 kali dari setan terus lari menghilang. Kemudian si rahib dihukum mati karena perbuatannya dan matilah ia dalam kekafiran. Astaghfirullahaladzim.